Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, malam ini saya sengaja mengambil waktu malam hari biar lebih luasa. Karena kalau sore khawatir nanti bertabrakan dengan kelas lain ketika pakai Zoom. Karena biasanya kalau dosen yang lain mesti pakai jam sesuai jadwal di kampus. Itu namanya pembelajaran online, memindahkan kelas ke komputer. Kalau saya tidak, karena rentang belajar saya adalah ya 1 minggu, maka selama seminggu itu adalah jam belajar kita. Nah, saya ingin hari ini masing-masing semua pihak bisa bercerita tentang yang Anda tulis terkait dengan kias. Kias itu apa? Saya ingin Anda paham. Kias itu apa? Tapi sebelum sampai ke sana, masing-masing bisa bercerita tentang kias itu apa. Saya ingin menjelaskan bahwasanya dalam hukum Islam, ya, itu ada masadirul ahkam, sumber hukum Islam itu apa. Nah, secara garis besar itu dibagi dalam dua. Yang pertama adalah yang muttafaq, yang disepakati, ya. Yang kedua itu adalah yang mukhtalaf, yang tidak disepakati. Nah, yang disepakati itu adalah Quran, ya, sunnah, lalu ijma' dan qiyas. Ini jumhur atau ulama mayoritas menyepakati ini. Meskipun tidak semuanya menyetujui, tapi mayoritas sepakat ini yang banyak dirujuk. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah sumber hukum yang mukhtalaf, yang diperdebatkan. Di situ ada istihsan, ada ijma, ada maslahat, ada syar'un mangqoblana, ada lagi al-adat, kan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya kira Anda sudah baca secara baik tentang qiyas itu apa. Nah, sebelum bahas qiyas, kan ada ijma. Nah, ijma itu yang perlu Anda ketahui, Anda sudah baca tentang ijma? Pernah baca tentang ijma? Belum? Belum. Ya, harusnya baca. Jadi ijma itu adalah kesepakatan ulama, ya, para ulama. Dan ternyata nanti Anda baca ya tentang desain atau konsep ijma itu. Kesepakatan ulama yang ternyata kalau misalkan kita cari, ternyata tidak ada satu persoalan yang betul-betul disepakati oleh para ulama. Kecuali satu hal. Ya, kecuali satu hal, yakni tentang wajibnya sholat. Semua ulama sepakat kalau sholat itu wajib. Jadi sebenarnya dalam hukum Islam, ketika berbicara tentang ijma, sebenarnya tidak ada yang pendapat ulama yang di ijma itu hampir tidak ada. Satu yang sepakat itu yaitu sholat. Jadi yang menentukan, ini kalau ada pertanyaan, yang menentukan wajibnya sholat itu siapa? Itu adalah ulama melalui ijma. Coba kita cari misalkan dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan sholat itu wajib? Ada nggak? Ada yang pernah lihat? Pernah mencermati mana dalil Al-Quran yang menunjukkan sholat itu wajib? Yon, kamu Yon? Gimana Yon? Atau sinyalnya kurang bagus? Muhammad. Dalilnya
diambil dari kalimat wa aqimus shalah Ustaz. Terus Waqimus sholat. dari kata-kata wa aqimus, Hmm. kemudian dari kata-kata aqimus shalah itu disimpulkan oleh ulama usul fikih bahwasanya kata-kata aqimu itu adalah fi'il amr, di mana dalam fi'il amr itu punya beberapa makna untuk Ustaz. Ya. Jadi tentang wajibnya apa tadi? Sholat itu adalah berdasarkan kesepakatan ulama yang menunjukkan bahwasanya firman Allah aqimus sholat itu adalah sigotnya sigot perintah, yang itu kemudian perintah di situ bermakna apa? Wajib. Kalau di Quran sendiri nggak ada yang menunjukkan itu wajib. Hanya aqimus sholat. Siapa yang bisa mengetahui kalau aqimu di situ adalah bermakna wajib? Kan tidak ada. Baru kemudian ulama mengulas, oh di sini ngelihat praktek Nabi begini begitu, maka kemudian dia mengatakan bahwasanya sigot amr, lafal amr atau redaksi amr dalam firman Allah aqimus sholat itu bermakna lil wujub. Nah, yang mengatakan sigot amr itu mempunyai makna wujub adalah para ulama. Nah, seandainya para ulama itu berbicara apa namanya, sigotnya adalah sigot, oh ini bukan lil wujub, mungkin bisa jadi sholat itu menjadi tidak wajib. Tapi kan para ulama itu kan mempunyai hati, mempunyai kebersihan hati, maka kemudian dengan merujuk referensi yang memadai dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kemudian mereka bersepakat bahwasanya wajibnya sholat itu adalah mereka bersepakat bahwasanya atau berijma bahwasanya sholat itu wajib. Nah, oke. Jadi hanya ada satu saja yang total 100% sholat yang secara ijma disepakati oleh para ulama. Nah, sekarang yang kias, saya ingin bertanya satu-satu, menjelaskan tentang kias itu seperti apa. Ya, sekedar mengecek apakah yang Anda tulis di dalam tugas Anda itu betul-betul karya Anda, dan Anda memahami persoalan yang Anda tulis. Nah, saya ingin, ini saya rekam ya, jadi nanti saya bagi rekamannya bagaimana Anda berbicara di dalam pembelajaran ini. Saya hari ini hanya kepentingannya untuk ngecek sejauh mana yang Anda tulis itu Anda ungkapkan terkait dengan kias. Di pertanyaan awal kemarin kan saya menanyakan kias dan mekanisme kerjanya seperti apa, sehingga kemudian kias itu dianggap sebagai sumber hukum yang bisa dirujuk dan disepakati oleh para ulama. Nah, saya ingin mulai dari siapa? Mungkin mulai dari siapa yang ingin duluan menceritakan yang Anda tulis? Mau dari huruf A atau dari huruf Z? Kalau dari huruf Z itu berarti huruf S. Nah, saya kira huruf S nih yang lebih banyak nih, S. Saryono dong. S Saryono nih. Ya. Saryono. Setelah itu siap-siap Suciati. Ya, Suciati terus Saiful Milah. Silakan Yon. Silakan Anda bercerita. Yang lainnya mungkin bisa saya matikan semua. Yang saya izinkan si Saryono saja. Mana Saryono? Saryono. Ayo Saryono. Atau Anda dari situ deh, unmute saja. Silakan. Silakan Anda unmute dulu, Mas. Ya, silakan di unmute.
Ya. Di-unmute. Di-unmute bisa. Mic-nya itu yang silang itu dibetulkan. Ya, oke, silakan. Yang lainnya agar diam, silakan. Saryono untuk menceritakan apa yang Anda tulis. Ayo silakan, Yon. Silakan, waktu berjalan terus. Kok nggak ada suaranya? Anda sudah berbicara? Halo? Ya, silakan, Yon. Silakan, ceritakan. Enggak, suaranya nggak ada. Nggak ketangkap suara Anda. Atau coba tes, saya boleh milah. Tes, saya boleh milah. Tes. Ya, silakan. Jelas, Pak. Anda dulu aja. Saya rupanya ada gangguan sinyal, silakan. Sebentar, Pak. Sebentar, baru nyampe nih, Pak. Sebentar, Pak. Mesti di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakan tentang kias, lalu kemudian mekanisme kerjanya seperti apa kias itu? Oke, baik, Pak. Sebentar, Pak. Ayo, waktu berjalan. Sebentar, Pak. Ya, baik, Pak. HP saya lemot lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan salahkan HP ya. HP, iya. Mau buat. Bentar, Pak. Ini pada nyalahkan HP ini. Gampang nih, enaknya online itu begitu. Hanya kalau salahkan HP aja. Biasa pakai WiFi, ini nggak pakai WiFi ini, Pak, jadi agak lemot. Ayo silakan. Yang lainnya siap-siap, Cok, ya. Gunakan ungkapan yang paling sederhana, paling pendek, dan itu bisa menjelaskan tentang apa yang Anda tulis. Ayo, Sebol. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya buka. Sebentar, Pak. Takutnya yang bicara itu kembaran kamu. Saya ngeliat di handphone, Pak. Hah? Saya ngeliatnya di handphone, nggak apa-apa ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ini, yang penting kedengaran suara ya, Pak, ya? Nggak apa-apa, ayo. Atau Anda mau dulu? Yang lain dulu? Kias dalam ini yang saya ketik ya, Pak, ya, yang saya sudah buat. Bentar. Islam Jangan memiliki dibaca. beberapa sumber hukum ini. Halo. Gimana, Pak? Anda ceritakan Oh, saja. diceritakan ya, Pak? Jangan dibaca. Ini sudah bukan zamannya dibaca. Saya kan sudah menugaskan
berkali-kali sehingga Anda harus sudah naik levelnya menjadi lebih mahir begitu. Pokoknya kita itu jangan terbiasa gitu. untuk membaca. Jadi Anda harus menunjukkan kalau apa yang Anda baca Anda kuasai gitu. Apa yang Anda tulis Anda sudah hafal begitu. Oke, baik. Berani menulis berarti Anda sudah Oh, hafal. gitu. Ya. Baik Pak. Mana muka kamu? Saya langsung Ayo, menjelaskan buka aja. videonya. Ya, jadi teman Anda kan juga kangen sama Anda masalahnya. Ya, silakan. Udah gangguan nih Pak, sebentar Pak. Salahin lagi nih, harus salahin lagi di. Kasihan sekali jaringan disalahin melulu. Kias adalah penetapan suatu hukum atau perkara yang baru yang belum ada pada makhluk sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dalam perkara yang terdahulu sehingga dihukumi sama gitu Pak. Ya. Kemudian menurut etimologi, kias itu bentar. Ini suatu... mah terasa sekali kalau Anda baca. Ceritakan aja. Kayak apa sih kias itu? Sambil memahami Pak ya, sambil memahami gitu maksudnya Pak. Kias Ngalir itu, saja bercerita itu seperti apa itu. Ya, kias itu berasal dari kiasan, bahasa sederhananya itu pengukuran. Sedangkan menurut etimologi itu mengukur suatu atas suatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Udah contoh aja. Contoh. Ini karena contohnya coba. Ya. Al-fara'u bermakna cabang merupakan bentuk lawan al-aslu. Dalam hal itu al-afu berarti itu bukan suatu contoh. masalah. Contohnya gini. Gimana? Bagaimana proses pengharaman narkoba itu gimana? Kenapa narkoba haram? Di zaman Nabi nggak ada narkoba. Ayo. Ya baik Pak. Kalau contoh disimpulkan kalau umpamanya gitu Pak, narkoba haram karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Nggak ada Al-Quran narkoba. Nggak ada narkoba. Tentang ini Pak, kaitannya dengan ini Pak, Al-Khomer Pak, Al-Khomer. Narkoba kan bukan Homer. Homer ya Homer. Gitu Pak ya. Narkoba. Narkotika, apa lagi? Narkotika, kemudian kan narkoba itu narkotika. Apa namanya? Narkotika kimia kali ya. Kobanya apa ya, Pak? Ya misalnya narkoba misalkan ya, atau pil anjing kan nggak ada, pil koplo kan nggak ada di masa Nabi. Iya. Nggak ada yang mengharamkan narkoba. Nah dari mana itu Anda memahami haramnya narkoba itu? Oke, saya minta yang lainnya. Saat ini Anda buka kameranya. Rita. Bisa Rita? Coba ceritakan Rita. Rita coba. Ceritakan tentang sebuah kias lah. Yang Anda pahami seperti apa? Kias itu adalah sumber hukum setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Jadi apabila ada permasalahan yang tidak terdapat dalam nas, maka kias dijadikan sebagai hujah atau sumber hukum untuk mengambil sebuah hukum atau permasalahan yang ada. Oke, kalau saya tanya tadi, narkoba bisa haram, gimana ceritanya? Itu mungkin bukannya narkoba kali Pak, Homer kali ya Pak? Hah? Ya di Quran kan Homer.
Sekarang kenapa? Kaitannya Homer. Iya. Gimana narkoba itu bisa jadi haram hukumnya itu? Gimana tanya? Ceritanya gimana? Itu permasalahan Kang Alif ya. Jadi penjelasannya Pak Al-Quran itu bagaimana Pak? Dalam kaitan dengan kias gitu Pak ya maksudnya ya? Ya, begitu. Maksudnya narkoba itu kan gini, ini saya gambarkan. Saya gambarkan begini. Narkoba itu kan nggak ada di masa Nabi. Kan gitu ya? Nggak ada di masa Nabi. Tapi kenapa dapat status haram? Nah, itu kemudian kias. Nah, sekarang kita tahu kan produk hukumnya sekarang adalah narkoba itu haram. Kan gitu? Tapi Kan ya, Pak. Ya. Produk hukumnya adalah. Halo? Ya. Bisa saya bantu, Pak? Hah? Nah. Bisa saya bantu? Siapa? Yang membantu siapa? Saya bantu jelasin mungkin, Pak. Mungkin. Oke, sedikit. silakan ya. Jadi kalau berbicara dengan kias, tadi sudah jelaskan itu kan, itu menyamakan, kita bercerita kias, menyamakan sesuatu dan sesuatu yang lain. Kenapa narkoba itu dikatakan haram? Kalau kita lihat kedudukan kias, itu kan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Itu karena ilatnya, kedudukannya mereka sama memabukkan. Maka dikatakan narkoba itu, anjing pil gila itu juga haram, karena kedudukan ilatnya sama seperti itu. Dan itu tidak dijelaskan di zaman Nabi, tapi dengan para ulama sepakat, dengan kedudukannya sama, ilahnya sama, maka terjadilah hal tersebut haram seperti itu, Pak. Oke. Apa tadi yang maksud ilah tadi? Apa tadi? Kedudukannya, Pak. Kedudukannya di situ memabukkan. Setelah diteliti, ternyata narkoba juga memabukkan. Whisky sama bir kan juga nggak ada di zaman Nabi. Yang ada jelas kena Al-Quran kan cuman itu khamar gitu kan. Jadi para ulama meneliti di situ. Ilatnya itu kedudukannya itu ternyata sama-sama memabukkan. Makanya dikiaskanlah bahwasanya narkoba ini termasuk jenis yang memabukkan dan itu dikatakan haram seperti itu. Oke, sekarang Anda jelaskan pola kerja kias seperti apa sampai kemudian ada kesimpulan haram itu. Ya, pola kerjanya di kias ini Homer, ini apa tadi? Narkoba. Kok bisa narkoba? Pola kerjanya. Kenapa di ini, kenapa begini gitu. Bisa menjelaskan nggak? Gimana ya? Itu membuat akal kita nggak ini, Pak, nggak sehat gitu. Kalau narkoba juga seperti itu kan. Kita tahu intinya, kita tahu akibatnya kan seperti itu. Itu sudah ranah akibat, bukan ranah penetapan hukum. Yang kita bicarakan adalah ranah penetapan hukum. Kenapa kemudian narkoba haram, padahal nggak ada hukumnya nih. Yang ada di Quran, di hadis adalah Homer. Kan itu. Lalu kenapa yang ini ikut diharamkan? Kan itu. Pola kerjanya gimana? Kira-kira bahasa sederhananya pola kerja kias gimana? Ini kan keharaman narkoba karena kias nih. Nah sekarang pola kerjanya itu seperti apa? Mungkin Anda bisa mulai dari syarat rukunnya. Rukun kias. Ingat satu apa? Ada lagi yang bisa bantu? Rukun kias, ya saya bantu sedikit, Pak. Oke, ya silakan, Rahman. Ya. Ya, rukun kias itu kan ada 4, kita tahu. Yang pertama adalah al-aslu. Jadi pokok asal dari muasal suatu hukumnya. Ya pasti udah ada hukumnya. Kayak yang namanya Homer ya ayyuhalladzina Homer itu kan ada yang namanya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlum ya. Rijsun min amali syaitan. Nah, jelas tuh. Udah ada kan bahwasannya dari perkara-perkara yang syaitan. Nah, itu ada asal hukumnya yang berarti dari pokok. Terus al-far'u cabangnya. Jadi cabangnya itu tidak ada ketentuan dalam nas. Emang ketika kita bahas yang namanya ke narkotika, whisky, emang tidak ada. Dalam konteks keharaman Homer narkoba, whisky, far'unya apa far'unya?
Far'unya yaitu tidak apa namanya tidak far'unya itu yang ya keharaman ya. Jadi apa namanya kandungan keharaman ya far'u cabang ya. Jadi Ya tidak ada apa? kandungan Farunya itu tidak apa? Kan tadi yang tidak ada status hukumnya. Farunya apa dalam konteks itu? Dalam kasus narkoba, homer dan narkoba itu farunya apa? far'unya ya cabangnya ya. Heeh. Far'unya itu sebentar. Far'unya itu cabangnya berarti apa ya? Saya juga lupa ini. Udah lama. Far'unya itu jadi apa namanya emang tidak ada kali satu. Jadi peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Apa itu Far'unya peristiwa yang itu. belum ditetapkan hukumnya apa coba? Dalam konteks ini apa? Iya, apa pelarangan minum khamr. Iya, pelarangan apa namanya? Pelarangan konsumsi narkotika seperti itu. Ingat. Terus yang Terus yang ketiga hukumnya yang digunakan yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal far'u cabang yang tadi itu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas itu pula yang ditetapkan pada far' seandainya ada persamaan ilatnya. Jadi hukumnya itu misalkan kalau apa namanya tadinya haram ya menjadi haram karena dikiaskan di situ ada namanya ilat nantinya. Jadi ilat itu kan dari antara asal apa namanya ada apa namanya ilat itu yang diserupakan itu Bang Eka tadi yang jadi hukumnya ya seperti jadi kedudukan pertama adalah asal dari sumber Al-Qur'an misalnya yang kedua adanya far'un yang tadi yang ketiga adalah hukumnya yang ketiga adalah yang keempat adalah ada ilatnya dari apa namanya itu pengetahuan saya seperti gitu mungkin yang lain mungkin Anda sudah bisa menjelaskan secara teori Anda sudah paham tapi menempatkan mana al-aslu mana al-far'u mana al-illatu mana al-hukum Anda belum clear. Ada yang lain yang ingin membantu coba? Ada yang paham? Muhammad, ini Muhammad ada suaranya nih. Ustaz. Ya. Lihat dong mukanya, masa diumpetin mukanya. Siap. Ya, silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kinerja daripada kias itu meliputi daripada 4 perkara. Yang pertama adalah asal hukum, terus yang kedua adalah fara', terus yang ketiga ada ilat, terus yang keempat adalah hukum asal. Kalau yang berbicara tadi adalah masalah narkoba ataupun narkotika, kok bisa kenapa diharamkan oleh para ulama, yaitu kita ambil daripada yang pertama asal daripada hukum, daripada narkotika. Asal daripada sumber hukum pertama yaitu adalah sejelas daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, tadi Al-Qurannya sudah dibacakan, terus juga di dalam hadis muskirin haramun. Setiap hal yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Terus kemudian kedua, far' daripada narkotika bisa menjadi hukumnya adalah haram. Itu adalah objek masalahnya, yaitu adalah masalahnya sesuatu apa namanya narkotika ini ketika seseorang sudah mengkonsumsi itu sama-sama menjadi oleng ataupun mabuk. Terus kemudian yang ketiga itu adalah ilahnya, yaitu adalah sebabnya. Sebabnya kenapa kok narkoba itu bisa diharamkan karena disamakan dengan khamr bisabab yaitu adalah muyasir, artinya memabukkan. Setiap orang yang memakai ganja, setiap orang yang memakai obat-obatan terlarang, ketika efeknya sudah dilakukan ternyata dia mabuk. Nah, ilatnya di situ. Kemudian hukum asal daripada memabukkan itu adalah jelas di dalam Al-Qur'an dan juga Sunnah, yaitu adalah hukumnya haram. Itu Zat.
Sudah. Oke. Sudah, Zat. Ya, sedikit saya bilang ya kira-kira 40% ada benarnya. Masih ada lagi yang ingin menjelaskan. Jadi cara berpikirnya ilat, Anda kalau paham mana far'u, ya, mana al-aslu, mana al-far'u, lalu kemudian al-ilat, dan kemudian al-hukmu. Nah, itu Anda akan paham. Jadi gini, ini segera menggambarkan. Kan itu menjadi rukun yang harus diperhatikan dalam proses menghasilkan produk hukum. Jadi yang disebut al-aslu, asal, nah, itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan statusnya, status hukumnya. Dalam konteks Homer berarti Homer itu sendiri, al-aslu itulah hukum Homer itu sendiri. Ya. Yang mana hukumnya haram. Kan itu ya. Lalu al-far'u itu adalah satu kejadian atau satu perbuatan atau satu ketentuan yang belum ada hukumnya. Nah, dalam konteks Homer atau narkoba ya, al-far'u itulah narkoba. Nah, ini bagaimana menarik status hukum narkoba ini sangat erat kaitannya harus dicari. Apa itu yang perlu dicari? Yaitu kesamaan namanya alasan hukum atau dalam bahasa qiyas adalah ilat. Apa alasan yang bisa menyamakan kalau Homer itu narkoba itu diharamkan? Nah, itu perlu ilat. Nah, ilat terus ada proses pencarian yang kemudian dicari didapati bahwasanya narkoba itu mempunyai efek kalau dikonsumsi dapat memabukkan. Bisa jadi orang itu kan menentukan ilat bisa jadi salah jika prosesnya salah. Misalkan kasus keharaman babi, daging babi. Kalau kita misalnya berpikir, apa yang menjadikan daging babi itu diharamkan? Apa? Menurut Anda yang menyebabkan daging babi diharamkan itu apa? Sejauh yang Anda tahu. Haram. Misalkan kalau dicari ilatnya, alasan hukumnya, kenapa sampai Allah mengharamkan? Karena banyak mudaratnya kali ya. Cacing pitanya, bukan? Oke, misalkan kita mau mengambil ilat, madorot pada daging babi adalah mengandung cacing pita. Nah, sekarang kalau misalkan ilat itu dihilangkan, itu kan berarti nggak ada madorotnya. Jika ada teknologi yang bisa menghilangkan madorotnya, kan berarti kemudian daging babi tidak ada madorotnya. Apakah kemudian daging babi itu menjadi halal? Ya kan? Apakah daging babi itu menjadi halal? Bisa jadi, Pak. Nah, kan gitu. Itu artinya kalau misalkan daging babi menjadi halal berarti menyalahi nas, menyalahi hadis, menyalahi Al-Qur'an. Itu kemudian artinya kita mengambil ilat alasan hukum pengharaman daging babi itu karena adanya cacing pita, itu berarti argumen atau ilat yang salah. Bisa dipahami di situ. Maka menentukan ilat itu menjadi penting. Ilat, alasan hukum itu menjadi penting. Kenapa? Jadi contohnya tadi daging babi, Anda mungkin berpikir atau mencari mungkin diharamkan karena mengandung cacing pita. Ternyata sekarang ada teknologi yang bisa menghilangkan madorotnya cacing pita. Maka sekarang itu hampir di dunia barat yang suka mengkonsumsi daging babi bukan penyakit cacing pita yang yang ditimbulkan dari daging babi. Sudah nggak ada cerita kena penyakit cacing pita dari mengkonsumsi daging babi, nggak ada. Tapi kan itu tidak kemudian menghalalkan
daging babi. Tidak bisa menghalalkan daging babi. Kenapa? Ilat yang kita pilih salah. Sama dengan tadi misalkan homer. Ya karena kita tahu ya, sudah tahu homer itu adalah ilat hukumnya ketika mau disamakan dengan narkoba adalah sama-sama memabukkan. Nah, itu kan sudah ilat yang karena memang sudah kita ketahui. Jadi keharaman narkoba itu karena ilatnya memabukkan. Maka untuk semua benda yang memiliki sifat memabukkan jika dikonsumsi, maka itu status hukumnya sama dengan homer. Kita tahu hukum di asal homer adalah haram, kan gitu ya? Haram. Maka hukum di far'u, hukum di cabang, maksud di hukum yang tadi belum ada status hukumnya, jika dia mempunyai sifat yang sama, yaitu memabukkan, maka menjadi haram. Maka apa saja yang bisa memabukkan? Whisky, air air tape, kan gitu ya? Topi miring, tua, apalagi? Itu kan vodka, Ibon, Pak, lem Ibon. Pokoknya kemudian ketika ada sifat memabukkan di situ, maka kemudian hukum far'unya, hukum pada perbuatan di far'u itu menjadi haram karena ilatnya sama-sama mempunyai sama-sama mempunyai sifat memabukkan. Ini nih cara kerjanya kias begitu. Maka orang dalam ilmu perbandingan mazhab atau ilmu usul fikih, orang kalau sudah menguasai kias gampang yang lainnya. Saya contohkan lagi misalkan. Saya akan tanya, memarahi orang tua, hukumnya apa? Dosa besar. Ini bukan dosa, malah ini kalau hukum hanya ada di 5 ya. Ada haram, ada halal, ada makruh. Makruh, haram kan itu ya. Sekarang saya tanya, hukum memarahi orang tua, hukumnya apa? Haram. Dari mana keputusan itu diambilkan? Ada di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin. Lah ufin itu bukan marah kok. Wala taqul lahuma uffin, maksudnya itu aja uffin itu kata yang nggak boleh. Nah, ketika marahi kan jauh lebih dari Kalau apa? Ya kalau kita wala taqul lahuma uffin, jangan kalau kamu mengatakan kepada keduanya itu uffin, kalimat saja kan nggak boleh kata Allah. Nah, lebih dari kata ketika kita keluarin. Jadi statusnya adalah yang nggak boleh. Maka dikiaskan ke situ bahwasanya aja nggak boleh, apalagi seperti itu. Loh itu yang menetapkan apalagi, bolehnya apalagi itu siapa? Enggak, saya baca di sini dalam salah satu kitab juga ada. Iya, oke. Yang membolehkan apalagi itu siapa? Wong yang di Quran itu ya aja. Itulah makanya dikiaskan. Iya, Pak. Maksud saya aja kita nggak boleh kan ibaratnya. Nah, kan bukan ibaratnya. Kata Allah berarti kan nggak boleh kan kita. Nah, ketika kita marah, nah jauh lebih banyak kita mengeluarkan kalimat atau rasa sebel kepada orang tua. Maka di situ mengkiasannya nggak boleh. Itu menurut saya, maksudnya yang saya pernah baca gitu, Ustaz. Iya, maksudnya kan gini. Kalau kita mau merujuk pada Al-Qur'an kan ya Qur'annya bunyi saja. Kenapa harus yang lain-lainnya kan begitu? Mungkin gini Pak, mungkin apa? Silakan. La ufin itu kan kata larangan gitu ya kan Pak ya. Itu kan konteksnya kalau ufin. Iya kan ada kata la di situ dalam bahasa kan larangan. Kalau konteks substansinya kan itu kan berarti kan
tidak boleh melawan begitu kan, begitu. Secara substansi mungkin seperti itu. Kalau yang kalau Anda jelaskan itu tafsir namanya. Kita kan lagi berbicara tentang metode kerja kias sebenarnya. Biar cepat aja. Metode kerja kias. Bagaimana kemudian kok marah itu bisa diharamkan? Qurannya cuma saja. Iya. Mungkin di situ letak ilat kali Pak. Gitu. Jadi setelah tidak melawan tidak boleh, diilatkanlah kedudukan melawan itu mungkin bisa marah, apalagi marah begitu kan. Mungkin seperti itu. Makanya dikatakan si marah aja dikatakan juga haram seperti itu kali. Oke, gini, kalau kita pakai ukuran ilmu kias, hukum di asalnya apa? Perbuatan pada asalnya apa? Kata-kata ya gitu ya. Lalu perbuatan pada far'unya larangan apa tuh? Perbuatan pada cabangnya haram, tidak boleh gitu maksudnya. Perbuatan pada far'unya marah, itu kamu nih. Biar tahu pola kerja kias itu. Perbuatan pada far'unya adalah marah. Karena tidak ada dalam nas dan Al-Qur'an ya benar. Karena tidak ada dalam nas dan Al-Qur'an ya benar. Itu perbuatan yang tidak ada di dalam. Tidak ada dalam nas dan hadis. Sekarang kita cari kira-kira ilatnya apa? Ilatnya adalah alasan hukumnya adalah apa? Tadi nggak boleh membantah, melawan gitu kali. Menyakiti orang tua. Menyakiti. Iya ke sana. Substansinya menyakiti. Kan itu substansinya adalah menyakiti. Jadi seluruh perbuatan apapun ketika bentuknya menyakiti orang tua itu adalah dosa. Haram kan gitu ya. Nah, jadi tidak hanya saja memukul, menendang, berkata-kata kotor, memarahi, kan gitu ya. Jadi ilatnya adalah menyakiti. Maka setelah ini terpenuhi ilatnya, ada hukum asalnya. Maka hukum asalnya adalah marah itu hukum asalnya, hukum pada far'unya adalah menjadi haram. Kan itu ya. Menendang itu hukum pada far'unya menjadi haram. Marah-marah, murka, memukul, menampar, itu berarti hukumnya haram. Nah, karena ini nanti dalam definisi pembagian. Karena hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an lebih rendah, sementara di dalam kenyataan yang lebih berat, maka itu kemudian disebut dengan qiyas aulawi. Tapi itu kan masalah definisi, ya. Masalah macam-macam. Yang penting Anda paham pola kerjanya. Jadi Anda mengerjakan sekian banyak berlembar-lembar itu belum paham juga pola kerjanya. Saya lihat baca, wah ini tebal-tebal nih kayaknya mindahin dari internet, nggak paham. Ini biar paham pola kerjanya. Oke, gantian Anda cerita lagi. Coba yang perempuan, Adila. Kamu cerita Adila. Silakan cerita Adila. Apa yang Anda tulis di dalam tugas Anda? Unmute. Tafadhol Adila. Silakan Adila. Oke, saya mute-kan yang lainnya biar nggak berisik ini ya. Mana Adila? Adila, ayo silakan. Ya, Pak. Ya, yang Anda tulis apa ceritakan coba. Dilarang baca, Anda ceritakan saja secara nyantai. Ya, silakan. Diulang Pak. Anda ceritakan tentang kias dan mekanisme kerja kias yang Anda tulis di dalam tugas yang Anda kirimkan ke Google Classroom itu. Silakan. Anda bawa headset nggak? Kalau bawa headset, pakai headset. Kalau enggak, biar nggak storing.
Coba yang lain dulu Pak, saya ngambil headset dulu ya Pak. Biar nggak storing, suaranya dia nanti kecil. Rija, aduh silakan Rija. Tafadhol Rija. Ya silakan ya. Rija apa Rija itu pakai headset. Ini Anda berdua ya, buka HP di situ ya. Jadi kalau buka berdua, storing. Terus sambil nunggu Ihsan. Ayo Ihsan, coba sambil nunggu Ihsan. Silakan Ihsan. Lama saya tidak melihat Anda Ihsan. Ihsan yang mana, Ustaz? Ya, Ihsan Nurrahman. Kamu ya. Oh. Ya, Ihsan puas. Ihsan kacamata. Ihsan kacamata. Silakan Ihsan. Yang Anda pahami ya, Pak. Apa jaringannya agak kurang bagus, Ustaz? Nggak apa-apa, jangan salahkan jaringan. Alasan itu, Pak. Alasan, Pak. Alasan, Pak. Apa yang bisa dibicarakan, Ustaz? Maaf, bisa diulang, Ustaz? Iya, kias. Pokoknya intinya tentang kias dan mekanisme kerjanya. Seperti apa kias itu? Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Anies. Setelah hasil bacaan yang saya baca di beberapa sumber, kebanyakan sih sumber digital mungkin, Ustaz. Yang saya pahami tentang kias itu kan adalah salah satu sumber hukum yang telah disepakati dalam Islam. Kias itu digunakan apabila tidak ditemukannya tidak ditemukan landasan hukum di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Maka akhirnya kias digunakan ketika itu. Kemudian penggunaan kias sendiri itu yaitu dengan cara menyamakan atau membandingkan suatu permasalahan yang sudah ada nasnya terlebih dahulu, yaitu baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, kemudian dibandingkan dengan ketika ada peristiwa di zaman sekarang yang tidak ada landasan hukumnya. Begitu, Ustaz. Oke, saya coba Anda gambarkan bagaimana wajibnya mengeluarkan zakat fitrah bagi umat Islam Indonesia dengan beras. Padahal pada masa Rasul nggak ada beras. Ya, bagaimana kemudian kok kita sekarang sampai beras itu? Silakan. Ya. Zat, kalau mengenai wajibnya zakat, menurut saya kan karena sekarang itu penggunaan beras itu kan mungkin biasanya penggunaan dari kias juga, Ustaz, ya. Karena di zaman dahulu itu kan penggunaan bahan makanan pokok yang ada, maksudnya di zaman Rasul itu kan adalah kurma gitu ya, atau yang menjadi pokok pokok makanan pokoknya itu adalah kurma. Sedangkan apabila kita hidup misalnya di zaman sekarang, apalagi Islam dengan menyebar sudah ke berbagai daerah di seluruh dunia, itu kan terdapat makanan pokok yang berbeda, sehingga memang kurma itu tidak digunakan gitu, karena tidak ada di daerah tersebut. Kemudian mengapa kita menggunakan beras? Ya, sebagaimana kalau untuk dalil saya mohon maaf, Ustaz, agak kurang. Oke, nggak usah pakai dalil, gini gitu aja. Kalau pakai struktur unsur-unsur atau rukun kias, jadi yang masuk di dalam al-aslunya apa? Al-aslunya apa? Hukum asalnya apa? Al-aslunya. Hukum asalnya itu ya mengeluarkan sebagian harta itu. Enggak al-aslunya. Kan dikiaskan ada al-aslu, ada hukumul aslu, lalu kemudian al-far'u, hukumul far'u, lalu al-illatu. Nah, sekarang yang di al-aslu apa al-aslunya? Asalnya apa? Asalnya itu yang hukum berzakat dengan itu, Ustaz.
dengan bahan pokok itu? Enggak, al-aslunya pada masa Nabi, barang yang dikeluarkan zakatnya apa? Itu kurma, Ustaz. Kurma, salah satu. Itu namanya al-aslu. Ya, hukum mengeluarkan zakat dari itu kurma itu adalah hukumnya apa? Wajib. Nah, sekarang al-far'unya. Ya. Al-far'unya? Far'unya itu yaitu Ustaz yang mengeluarkan beras itu, dengan beras. Al-far'unya beras, ya. Nah, kemudian beras menjadi wajib, itu kira-kira ilatnya apa? Alasan hukumnya? Ilatnya apa? Ilatnya kalau menurut saya itu yaitu sama-sama bahan pokok yang digunakan di daerah tersebut, Ustaz. Ya, makanan pokok, bahan makanan pokok. Maka kemudian hukum al-far'u karena mempunyai kesamaan ilat menjadi hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, paham? Polanya kayak gitu tuh pola kerja kias. Oh iya. Ada al-aslu, hukum al-aslu, lalu ada al-far'u, lalu dilihat ilatnya, al-ilatu, setelah ilatnya hukum dari al-far'u itu apa? Al-hukmu. Kan gitu ya? Al-hukmu itu, hukum. Maka hukumnya sesuai karena memiliki kesamaan ilat, maka hukumnya menjadi wajib. Paham sampai sini? Wajib, Ustaz. Insyaallah Ustaz, insyaallah ta'ala ya Allah. Paham. Jadi tolong yang Anda tulis harus Anda pahami, cermati gitu. Udah sekian banyak berhalaman-halaman nggak paham. Baik, Ustaz. Ayo Aziz, saya ingin dengar kamu, Aziz. Kan kamu bisa bersama sama istrinya. Anda ceritakan yang Anda tulis. Bang Aziz, King Abdul Aziz. Tafadhal maskura. Apa yang Anda pahami tentang kias dan mekanisme kerjanya? Ya sudah saya jelaskan tadi sedikit. Anda lalu memahami seperti apa? Silakan. Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kias itu apa ya? Jadi kias itu adalah suatu hukum yang artinya menyamakan. Jadi saya dengar dari Ihsan menyamakan suatu hukum dengan hukum yang lain. Dan membandingkan hukum yang tadi saya bilang kan soal babi ya. Babi kenapa haram gitu. Dan narkoba juga haram. Kenapa gitu? Saya menyimpulkan karena ya kayak tadi babi itu karena ada ulat pitanya begitu. Ya. Ya saya simpulkan ini sebenarnya sih dalam makna kias adalah menyamakan suatu dengan suatu yang lain, dengan hukum antar sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan sesuatu, dan karena kesamaannya ada kesamaan ilat antara hukumnya, antara keduanya. Dan sebagai contohnya yaitu hadis tentang kedua orang tua yang melawan orang tua itu hukumnya haram. Dan di sini saya memfirmankan ya. Astagfirullahaladzim. Memfirmankan kayak Tuhan. Gimana sih? Memfirman. Astagfirullahaladzim. Jadi saya membacakan firman Allah. Jadi Tuhan jadi Tuhan ini. Bang Aziz. Jadi Tuhan sementara memfirmankan. Saya membacakan firman. Memfirmankan. Ada aliran baru nih. Kalau saya share di video bisa jadi aliran sesat ini.
Aliran sesat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aliran Pak, aliran Astagfirullah. Mengerikan. Ya, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Itu tentang apa itu? Innama Wa qadha rabbuka tentang apa itu? Tentang peristiwa yang peristiwa tentang apa Mi? Ini nggak ada kaitannya nih sama kias ini. Oke, gini aja. Kamu tahu nggak dalil tentang keharaman memakan harta anak yatim itu ada nggak? Ada. Apa bunyinya? Ada Pak. Hadisnya. Bukan hadis firman. Ada. Bolehlah hadisnya. Boleh. Tapi Al-Quran ada. Apa bunyi di Quran Surah Al-Maun. dengan harta anak yatim apa? Surah Al-Maun. Hah? Apa itu? Wala yahudu ala tamil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, itu yang memakan ini kan, makan itu anak yatim. Oh. Iya. Ayo di mana itu? Memakan anak yatim di mana coba? Kalau di Al-Fil kan nggak ada. Di situ menghardik di situ. Ya. Ini yang bisa ada. Kamu persekutukannya dengan satu kepada dua orang tua ibu bapak. Ini ada. Nih, dari Oh iya. Ada surah An-Nisa, Ustaz. Ya, bunyinya apa? Surah An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari. Dalilnya terkait dengan anak yatim apa itu? Maksudnya apa? Anak yatim. Maksudnya apa adalah itu? Yang artinya beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Oke, berbuat baik kepada yatim. Ya. Oke ya, itu dalilnya kurang pas juga. Gini aja, saya kasih tahu. Di Quran ada firman Allah yang menyebutkan wala ta'kulu amwal yatam, kan itu ya. Dan janganlah kalian memakan harta anak yatim. Itu yang menjadikan keharaman memakan harta anak yatim. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda mengambil, membakar harta anak yatim, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Hah? Apa dalilnya? Itu hak. Di Quran larangannya kan memakan. Janganlah kamu memakan. Sekarang kalau saya bakar harta anak yatimnya, boleh apa enggak? Tapi kan memusnahkan juga. Itu nggak boleh kan hak. Enggak ada dalilnya. Dalilnya kan memakan. Oh, memakan. Dalil Qurannya kan jangan kalian memakan harta anak yatim. Lalu saya bakar harta anak yatim, boleh nggak? Kan gitu. Nggak boleh, Ustaz. Kenapa nggak boleh? Ilatnya ya. Mubazir, Pak. Dikiaskan. Pengkiasannya gimana pengkiasannya? Gimana cara pengkiasannya? Maksud Pak Anies pola kerja gimana? Pola kerja kias. Sama-sama apa? Memusnahkan. Tiadakan Oke. harta anak yatim. Sekarang kalau misalkan ininya, kamu tahu hukum asalnya apa asalnya? Ketentuan asalnya? Perbuatan asalnya? Diharamkan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Itu asalnya. Hukumnya apa? Hukum memakan, hukum asalnya? Haram. Farunya? Farunya? Sama-sama memusnahkan ya. Farunya apa tadi? Farunnya apa? Membakar. Farunnya membakar. Sekarang ilatnya apa? Merusak.
Hah? menghilangkan. Pokoknya merusak. Menghabiskan. Menghabiskan harta anak yatim. Bukan menghabiskan. Uang kalau makan nggak menghabiskan kok. Kalau makan kan dikit. Ilatnya apa berarti? Memusnahkan. Ya mengurangi lah, mengurangi. Ilatnya. Nah, jadi apapun perbuatan terkait dengan mengganggu atau mengurangi harta anak yatim itu adalah haram. Kan itu ya? Maka kemudian membakar harta anak yatim sama dengan minimal mengurangi sampai menghilangkan. Maka hukum pada perbuatan far'unya menjadi haram karena kesamaan haram ilatnya sama-sama mengurangi atau menghilangkan harta anak yatim. Mengurangi. Paham sampai di situ? Paham. Insyaallah. Paham? Ada yang belum paham nggak? Silakan. Kalau ada yang bertanya sebelum kita itu udah 10 ya Pak ya? Masuk pada bahasan selanjutnya. Ya silakan. Sampai yang penting paham dulu. Jam 12 Bang. Kalau Anda paham kias itu sampai jam 12 Kiai, sampai jam 12. Enggak masalah, lagian juga Anda udah di rumah. Semangat Kiai, ada setan di dalamnya, ada setan bahagia pulang. Belajar dalam ilmu teknologi. Bisa sambil tiduran. Maaf. Tadi sambil beli nasi goreng tadi saya Pak malah. Iya, makanya saya sudah sedia poci kan gitu. Iya, saya mohon maaf Ustaz. Masya Allah. Arabian Coffee kayaknya tadi ya. Luar biasa Arabian Coffee. Silakan. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Pak Yono belum jawab, Pak Yono. Yang berhubungan dengan sekarang ini kan banyak sekali ya uang digital itu. Apa sih uang digital? Sama dengan money changer itu yang tukar duit itu kan. Satu lebaran ini kan banyak sekali tuh yang nuker duit ya kan dari uang itu jadi pecahan recehan. Uang 50 jadi 5.000 gitu. Ada juga yang misalnya kita tukar uang 1 juta, ya kan. Terus direcehkan kita menerima misalnya 9 juta 500 atau 9 juta 800, pokoknya dikurangi gitu kan. Itu kan termasuk dalam salah satu riba. Ini dikiaskannya ke bagaimana? Itu. Ya. Kalau persoalan, kalau ini kan bukan dikiaskan, tapi itu terkait dengan jual beli. Jadi kalau jual beli itu hukumnya adalah jadi kamu jual beli atau tukar. Nah, kalau ketentuan tukar menukar itu nilainya harus sama. Jadi kalau 10 juta ditukar harus 10 juta. Ya. Maka kalau ada kelebihan, maka itu menjadi diharamkan karena kelebihan masuk dalam riba. Ini enggak ada kias-kiasan. Hutang piutang, ya, hutang piutang, pinjam meminjam, tukar menukar, sewa menyewa. Kok ke dalam proses tukar menukar itu kok ada kelebihan, maka itu disebut diharamkan karena tukar menukar barang yang tidak seukuran. Misal gini ya, sebenarnya kan kalau itu kan nukernya kan anggap misalkan 1 juta.
lalu kemudian ternyata yang diberikan 900. Kan sama aja dengan tukar-menukar uang 900, lalu kemudian Anda melebihkan 100. Maka itu termasuk yang diharamkan, karena menukar uang lalu mengambil kelebihan dari tukar-menukar itu. Nah, itu kalau tukar-menukar. Nah, kalau jual-beli, masuk jual-beli, itu adalah barang kertas. Apa nilai mata uang. Jual-beli nilai itu juga termasuk yang tidak dihalalkan. Karena nilai, apalagi itu alat transaksi. Itu menjadi tidak diperbolehkan. Maka kemudian Anda kalau mau nuker, itu kan yang suka nuker di jalan-jalan itu kan memanfaatkan ketidaktahuan kita dalam aspek agama. Itu akan beda kalau misalkan begini, Anda nuker ke bank 1 juta, lalu ini saya kasih transport, nah, beda. Ini saya kasih transport, nah, itu beda. Nah, itu menjadi upah. Tapi kalau yang dijual adalah jelas-jelas uang, maka itu sama dengan jual beli uang, dan itu tidak ya itu tidak masuk dalam bahasan kias ya. Kias. Itu masalah jual beli. Jual beli yang tidak sepadan. Gitu Bu ya? Ya. Dipahami? Kalau dengan penimbunan barang gimana, Pak? Oh jelas, itu jelas. Kalau penimbunan barang kan jelas diharamkan. Kan ada hadisnya. Itu ada hadisnya, nggak ada kias-kiasan. Pokoknya segala sesuatu muhtakir dalam bahasa fikih namanya muhtakir, orang yang menimbun barang dagangan. Kan itu. Jadi termasuk laknat oleh Allah orang yang melakukan penimbunan barang dagangan. Nah, disebut menimbun itu dia nyimpen agar niatnya adalah untuk mendapatkan harga yang baik, karena barang itu akan dikeluarkan ketika harga barang itu naik. Kan begitu. Itu bukan kias juga. Itu sudah ada hadisnya. Sudah ada hukum asalnya, penetapan sabda Rasulullah sudah ada, ditetapkan oleh Rasulullah hukumnya sudah. Maka perbuatan-perbuatan yang masuk dalam ihtikar, menimbun barang, itu masuk diharamkan. Itu bukan kias, sudah melanggar hadis Rasulullah, melanggar ajaran Islam. Keharamannya karena melanggar itu. Ada yang lain? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Muhammad. Oke, maaf Kiai. Tadi siapa? Bentar, ke Muhammad lah. Riza tadi yang Riza yang belum ya? Riza ya? Riza Fauziah. Coba Riza silakan. Kan belum ngomong. Tentang mengkiaskan ya. Ya. Jadi sama contoh yang saya ambil kemarin yang saya tulis itu sama yang sudah Bapak bahas tadi. Jadi sama aja mengkiaskan itu. Jadi udah bener kopas ya, intinya mau kopas itu. Enggak, enak aja. Jadi kias itu ya menyamakan persoalan yang satu dengan yang satu. Contohnya itu ya sama kayak narkotika. Narkotika itu kan di zaman Nabi kan emang nggak ada, jadi diulang lagi. Ya, Anda bisa jelaskan tadi. Sekali lagi posisi al-asl, hukumul asl, al-illatu sama hukumul far'u. Al-far'u dan hukumul far'u, coba. Jelaskan itu. Jadi yang asal itu mungkin karena jelas Homer itu kan hukumnya halal. Ya. Nah, kalau misalkan yang kalau misalkan yang far'unya itu yang far'unya belum jelas. Makanya pahami betul yang jelaskan tadi.
Sekali lagi, coba kalau bentar, saya ngecek. Coba angkat tangannya yang merasa belum paham tentang kias. Ada berapa banyak? Nah, ini pada kameranya dimatiin semua, jangan dimatiin, buka semua. Angkat tangannya yang merasa belum paham mekanisme kerja kias. Mana? Ini Muhammad, Suciati, Messi. Ngaco udah ngaco. Oh. Berapa? 1, 2, 3, 4. 4, mana 4? Ika Satar paham ya? 4. Bentar, saya hitung lagi. 1, saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, kok banyak sih? 7 orang. Soalnya tadi mungkin terlalu cepat ngejelasinnya. Jangan-jangan pas dijelasin pada tidur ya? Tidur dia ya. Sampai dari puncak. Pada tidur. Sekali lagi saya jelaskan nih terakhir nanti nih, biaran nih. Udah jam 10. Suara habis juga saya ini. Sampai subuh, Sat. Ya, kalau nggak paham-paham, Anda tidur, saya nggak tahu. Kan repot. Oke, saya jelaskan. Ini baru mekanisme kerja kias. Belum kita memahami bagaimana menetapkan ilatnya. Proses menetapkan ilat. Saya contohkan tadi ya. Contoh keharaman pil koplo. Ya, keharaman pil koplo. Itu adalah produk kias. Coba saya tanya, hukum asalnya yang menjadi rujukan keharaman pil koplo apa? Karena memabukkan, Pak. Asalnya, perbuatan asalnya. Yang memabukkan, yang memabukkan itu haram. Asalnya, memabukkan dan meracuni tubuh, Pak. Memabukkan dan meracuni tubuh dan merusak badan. Ini Pak sama-sama merusak akal. Rupanya belum paham juga ya. Ketentuan di al-asl itu adalah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah sekarang hukum asal yang menjadi rujukan keharaman pil koplo di Quran itu bunyinya apa? Tentang apa? Minuman hamar itu Al-khamru al-maisir wal-azr. Keharaman Omar di Quran. Ya, nih. Jadi ingat ya. Dalam kias, ini suaranya siapa nih? Cek banget. Saya nggak dengar Pak jadinya. Rija ya, Rija. Coba di AP. Yang merasa jelek dimatiin dulu. Ini suara siapa? Rahman. Kalau saya mutkan ya. Suara saya bagus, nggak ada masalah ini. Nggak tidak mengganggu. Oke ya, sekali lagi. Kias. Ini biar diingat-ingat betul nih. Kias, rukunnya, kan itu. Pertama ada al-aslu. Al-aslu itu adalah ketentuan hukum yang ada di dalam teks, yang ada di dalam kitab suci. Berarti dalam konteks rujukan pil koplo, yang ada dalam teks itu apa? Homer. Hukum Homer, lalu dihukum pada ketentuan asal adalah hukumnya haram. Sekarang yang ketiga, ilat. Al-illatu. Ilat itu adalah alasan hukum. Yang itu bisa dibawa kemana-mana ketika segala sesuatu itu memiliki alasan hukum yang sama, maka hukumnya akan sama dengan hukum asalnya. Homer itu ilatnya adalah apa?
sama-sama memabukkan. Sama-sama memabukkan. Maka kemudian ketika kita tarik hukum di far'u, al-far'unya pil koplo. Haram. Koplo mempunyai sifat yang Sama kalau dengan ditarik amr. ilatnya sama-sama dengan sama-sama memabukkan. Memabukkan. Karena sama-sama memabukkan, maka hukumnya sama dengan ketentuan hukum pada al-aslu, yaitu Haram. Haram. Maka hukum pada far'u itu adalah hukum haram. Paham di situ? Ya. Saya contohkan lagi dalam kasus apa tadi? Kok mati? Hah? Perjudian dengan undian. Korupsi Pak pemerintahan. Gak usah tinggi-tinggi dulu. Perjudian dengan undian. Terlalu gak usah tinggi-tinggi dulu. Nanti kamu pikir yang mudah-mudah aja dulu. Tadi memakan harta anak yatim. Di Quran itu ada firman Allah, wala ta'kulu amwalal yatama. Janganlah kalian memakan harta anak yatim. Itu menjadi ketentuan al-aslu. Pada al-aslu, kan itu ya, perbuatannya adalah memakan harta anak yatim. Hukum pada al-aslu adalah haram. Kan gitu ya? Haram. Lalu ada perbuatan yang tidak diinformasikan dalam Al-Quran. Namanya membakar harta anak yatim. Kan gitu ya? Nah, membakar harta anak yatim itu adalah al-far'u. Perbuatan di cabang. Ya. Dicari apa hukumnya al-far'u, rupanya memiliki kesamaan dengan memakan harta anak yatim karena ilatnya, alasan hukumnya adalah mengurangi harta anak yatim. Jadi kalau ilatnya artinya semua perbuatan mengurangi harta anak yatim itu hukumnya haram. Hukum haram. Maka ketika ada perbuatan membakar, maka hukum pada al-far'u membakar harta anak yatim berarti haram. Paham sampai di situ? Ya, siap. Masih ada yang nggak paham? Yang far'u-nya itu maksudnya apa Ustaz ya? Aduh. Al-far'u itu adalah Jangan ketawa, kan nanya. Ketawa, ini nanya. Kamu nggak boleh. Kita menghormati yang nanya. Al-far'u itu adalah sebuah perbuatan yang tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis. Tidak ada informasi di dalam Al-Quran atau hadis. Saya contohkan tadi. Nih contoh lagi. Beras. Beras itu ada nggak Al-Qurannya? Nggak ada. Hadisnya? Gandum. Hadisnya? Nggak ada. Sekarang ada di Arab ajaran Islam itu ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Orang Arab mengeluarkan zakat fitrah itu kurma dan atau gandum, syair. Kan gitu ya. Orang Indonesia ini yang mirip-mirip dengan kurma ataupun gandum adalah beras. Apa yang dimiripkannya? Karena dia mempunyai ilat, kesamaan alasan hukum, yaitu sama-sama makanan pokok. Maka kemudian kita carikan, far'unya itu bagi beras. Dicarikan hukum di asalnya, al-aslunya adalah kurma atau gandum. Dicari ilatnya, itu adalah makanan pokok. Makanan pokok. Maka jadi wajib. Maka kemudian pada al-far'u, beras itu memiliki kesamaan ilat, yaitu sama-sama makanan pokok, maka mengeluarkan zakat fitrah dari beras itu menjadi wajib karena sama-sama makanannya adalah makanan pokok. Maka ketika di Eropa misalkan, atau di Papua misalkan, orang Papua makanan pokoknya apa? Gandum. Makan pokoknya itu ubi. Ubi. Jadi kalau di Papua sana, zakat fitrahnya bisa pakai
Ubi. Ubi. Karena makan pokoknya ubi. Ubi. Nggak beras. Kenapa? Ya karena alasannya apa? Ya, Karena itu alasan makanan pokok. Jadi ubi itu adalah al-far'u karena tidak ada hadis, tidak ada Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari ubi. Nggak ada. Itu namanya al-far'u. Al-aslunya itu kurma gandum. Kurma gandum. Lalu ilat itu yang dijadikan apa namanya titik kesamaan. Kesamaannya. Titik kesamaan. Konteksnya. Substansi. Nah, ini namanya ilat, alasan hukumnya. Makanya nanti menentukan ilat itu ada sebuah proses. Nah, saya nggak tahu apakah saya nanti minta tugas Anda, ya. Nanti saya buatkan lembarnya. Bagaimana Anda menjelaskan cara menentukan ilat. Nah, itu nanti ada tahqiqul manat, kan itu ya. Bagaimana caranya? Anda cari. Jadi ini belajar usul fikih nih ya. Padahal niatnya muqaronah nih. Tapi kalau muqaronah nggak paham usul fikih, juga tersesat Anda muqaronah. Memang harus usul fikih dulu yang dituntaskan. Minimal adalah tentang kias ini. Memang harus paham. Kalau nggak. Nah, tapi oke, nanti yang jelas saya ingin maksa Anda tetap harus paham meskipun Anda orang tarbiyah. Kalau paham itu minimal Anda tidak tersesat gitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti lagi-lagi kalau nanti dalam konteks keislaman di Indonesia itu ada namanya Islam Nusantara. Islam Nusantara sebagai sebuah pendekatan itu ya menggunakan kias itu. Bagaimana beras kok diperbolehkan dipakai untuk membayar zakat. Itulah murni pemikiran ulama Nusantara. Murni pemikiran ulama Nusantara. Karena memang adanya di sini Imam Syafi'i belum memutuskan pakai beras. Karena memang Imam Syafi'i dan lainnya kan hidup di Arab sana. Jadi hasil istihad tentang kebolehan berzakat dengan beras itu adalah produk kias yang disesuaikan dengan bagaimana masyarakat lokal itu berpenghasilan. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Sudah paham sampai di sini? Baik, Ustaz. Insyaallah. Angkat tangan yang belum paham. Sudah berapa banyak yang belum paham? Yeay. Kok belum paham lagi sih? Saya udah paham maksudnya, Pak. Oh, udah iya, paham. Alhamdulillah. Terima kasih, Oke. Pak. Messi paham, Messi? Paham? Untuk saya. Oke, paham semua ya? Oke. Insyaallah. Nanti buka lagi di Google Classroom-nya. Tugas Anda untuk mencari bahan tentang bagaimana menentukan ilat. Nanti saya bikinkan ruangan dulu ya. Bikin ruangan Menentukan ilat. Ya, menentukan ilat. Ilat Ilat itu apa? ilat. Ini ilat. Itu jilat, Pak. Itu tasuman tuh, Pak. Ilat. Al-ilat tuh makin malam Ilat. makin malam makin hangat nih, Pak. Makin menarik kelihatan ini makin malam nih. Ilat itu alasan hukum. Jadi kayak tadi, bagaimana agar menentukan ilat itu tidak salah. Menentukan ilat tidak salah. Kayak tadi, orang mengatakan keharaman daging babi adalah karena apa tadi? Cacing pita. Itu adalah perumusan ilat yang salah. Salah. Karena ternyata kalau kemudian ilatnya alasan hukum keharaman itu bisa dihilangkan, kan kemudian daging babi menjadi halal, kan gitu. Kan gitu. Maka kemudian kalau kok bisa merubah hukum, itu berarti ilatnya salah. Ya, salah. Salah. Maka penting kita mengetahui bagaimana menentukan ilat itu seperti apa. Ya paling nanti Anda baca aja tentang
bagaimana cara menentukan ilat hukum. Jadi emang harus banyak baca sih ya Pak. Ini buku di belakang saya itu. Wah, banyak Membaca buku itu tuh memang Pak. jendela dunia. Ya, Masya Itu Allah. buku-buku banyak amat Pak. Itu 2 lapis. Ini dari samping. Bapak lagi di perpustakaan ya? Enggak, di rumah sendiri. Di Lagi di rumah sendiri. Subhanallah. Masya Allah. Di bawah, sambil bawah. Jadi Pak Anies ini kelihatan nih kutu buku nih, kutu buku. Tuh. Berapa tingkat itu? 1, 2, 3, 4. 2 lapis itu. Makanya kalau Anda mumpung masih muda, kalau mau ini ya banyak baca buku. Nah, susah kalau nggak banyak baca buku. Anis, mohon maaf. Ya. Tadi untuk yang daging babi saya kurang begitu paham apa namanya ilatnya. Tadi nggak ngundang gitu. Mengapa jadi dijatuhkan hukuman keharaman kan di Al-Quran memang haram kan ya? Apa namanya jika dihilangkan kan otomatis juga ya. Makanya kan gini, ini sampean ada kipas angin ya, gitu ya? Ya itu Bu Neneng ya? Pak Ayo suara apa itu? Ayo suara apa itu? Pak Abdurrahman tuh kipas angin, ada kipas angin biasanya. Bukan suara aku. Abdurrahman. Kalau ada kipas Nah, angin. udah hilang. Ya, Udah hilang Pak, udah hilang. Berarti jadi gini, nih jelaskan. Sekali lagi, mencari ilat itu perlu kejelian. Salah menentukan ilat, salah menentukan hukum. Nah, maka kemudian ketika mencontohkan kasus alasan hukum keharaman babi, karena misalkan ilatnya adalah persoalan cacing pita, maka ketika kan kemudian kan kesimpulannya gara-gara cacing pita daging babi haram. Sekarang ada teknologi yang mampu menghilangkan cacing pita. Berarti daging babi menjadi halal. Halal. Kalau kayak gitu kan, wah ini bertentangan dengan firman Allah. Berarti alasan hukum cacing pita itu tidak benar. Ada satu penelitian yang menarik, tapi ini kan masih perlu diuji lebih lanjut. Yang ternyata daging babi itu adalah saudara manusia. Pernah dengar kan? Kayaknya belum, Pak. Babi itu adalah saudara manusia dari sisi aspek kesamaan anatomi tubuhnya. Sifat tulangnya, sifat dagingnya, jantung itu sama. Jadi kalau misalkan daging kita tuh hilang, misalkan di tangan ya, keserempet mobil, lalu dagingnya hilang, tinggal tulang, itu bisa dibungkus pakai daging babi. Langsung menyatu, seperti sedia kala. Bisa menyatu, karena ada chemistry yang sama antara daging babi dengan manusia. Kan gitu. Tulang juga begitu. Kalau tulang patah, itu kalau disambung pakai tulang sapi, nggak akan pernah nyambung. Tapi kalau disambung dengan tulang babi, bisa cepat nyambungnya, menyatu. Karena dari sisi anatomi tubuh, unsur kimiawinya ada kesamaan. Bisa jadi haramnya kita mengkonsumsi babi adalah bisa jadi karena dia memiliki unsur yang sama dengan kita sebagai manusia. Tanda kutip, babi adalah saudara manusia. Mohon maaf Pak, tentang babi itu yang saya tahu, selain dia diharamkan tentang cacing pitanya, kemudian banyak ya bakteri-bakteri dan kotoran yang di dalam tubuhnya, dia juga tidak mempunyai leher Pak, yang tidak bisa disembelih. Tidak punya tulang leher. Ya itu enggak jadi alasan. Enggak bisa jadi alasan. Ya, Pak. Leher juga bisa dicari. Lalu kita punya leher emang halal. bukan itu apa-apa. Jadi makanya tadi ilat lagi-lagi menentukan ilat itu alasan hukum itu perlu kejelian. Nah, nanti kejelian itu yang kehati-hatian. Ada tahapan-tahapan yang nanti saya share ke Anda untuk mencari bagaimana menentukan ilat sebagai proses belajar Anda. Oke? Saya kira itu ya. Saya capek juga nih. Iya, Pak. Udah jam 10. Udah jam 10, Pak. Iya, Pak. Udah, Pak. Oke.
Dan Terima sebelum kasih. Sampai jam 12, Pak. Betul, Sudah, Pak. Seru, Pak. sudah. Seru. Sampai jam 12. Paketnya mungkin nggak ada. Capek Pak, capek. Semua paket kan tahu. Paket Sambil- mahasiswa kan paket hemat semua. secara substansi dan konteks saya kira sampai jam 10 sudah cukup. Ya, ya, sudah selesai. Secara etimologi saya kira sudah cukup, Pak. Pokoknya yang penting udah paham. Ketinggian Saya etimologi. sudah berbahagia. Anda coba setelah ini sambil merenungkan, Kayaknya kecapean, Anda capek. buka catatan-catatan Anda tentang usul fikih, tentang khusus tentang tema-tema tentang kias. Pahami betul. Saya pun lama memahami kias ini. Jadi kalau Anda sampai mengambil mata kuliah usul fikih, fikih ibadah, fikih jinayah, sampai kemudian muqaranatul madzahib, kok nggak paham-paham itu ya kebangetan juga, sudah banyak yang diambil ya. Nah, ya semakin banyak baca nanti akan lama-lama paham juga lama-lama. Oke ya, sampai Ya, ketemu Oke, Pak. Minggu depan. Pak Anies, Pak Anies. Siap, guys, siap. Ya. Maaf, Pak. Gimana Mas? Ya, ini Pak, apa namanya tugas-tugas saya, statusnya tuh belum berubah, Pak ya? Masih Kamu diserahkan kenapa? aja. Statusnya kenapa kamu? Masih diserahkan aja itu, Pak. Statusnya kan udah Bukan, yang menikah. penting bukan diserahkan. Anda lihat nilainya. Oh, Suci mau nikah. Lihat di nilainya. Amin. Nikmat banget yang namanya Di nikah. nilainya Masya itu kan Allah. sudah keluar. Memang kalau sudah diserahkan. Masalah yang saya kembalikan adalah yang dia ngirim belangko kosong. Ngirim tapi lembarnya kosong. Banyak itu. Saya kembalikan. Atau saya kasih 0. Kalau saya kasih 0 itu berarti dia menyerahkan lembar kosong. Pak, masih terima tugasnya nggak Pak? Saya belum kirim, tapi udah buat Pak, udah buat. Di situ ada penampungan tugas terlambat. Dikirim di situ. Pak, Pokoknya tugas terlambat harus di penampungan Pak semua. ya. Kalau mengerjakan sesuai tugas, kan nilainya kan bisa 75 ke atas. Kalau terlambat, 75 Ya, ke Pak. bawah. Ya, Walaupun itu benar semua, tetap ke bawah. Ya itu Ini kompensasi. Capek-capek Pak ngerjain tugas Pak. Yang di 80. tapi memang saya harus apa ya? Memahami Semester betul akhir, Pak. Hah? harus memahami lagi. Karena kan yang saya buat kan belum saya kirim, tapi berarti saya bisa saya ubah lagi dengan penjelasan Bapak yang seperti tadi. Ya, terserah suci lah. Jelas itu mau ngapain? Terserah Pokoknya suci lah. Anda harus bertanggung jawab. Yang Anda tulis, Anda kuasai. Itu ya, oke ya? Kita tutup Oke, Pak. dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Selamat malam. Jangan lupa